Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit, edisi 2 Februari 2026. Adapun nas sebagai dasar renungan malam sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis. Diambil dari kitab Perjanjian Baru dari surat Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25 dengan 3 judul. Ayat 1 sampai 3 salam, ayat 4 sampai 7 ucapan syukur, ayat 8 sampai 25 permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Saya akan bacakan ayat yang ketujuh sebagai berikut. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hibur, saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan malam pada saat ini sesuai dengan nas kita dari surat Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada seorang sahabatnya dan seorang rekan sekerja yang bernama Filemon. Dan Filemon ini adalah seorang yang bekerja dan melayani, yaitu orang-orang percaya di rumahnya sendiri dan melaksanakan peribadatan di rumahnya. Dan nas kita hari ini mengajarkan tentang pengampunan, rekonsiliasi dan kasih persaudaraan di dalam Kristus melampaui status sosial. Paulus memohon Filemon menerima kembali Onesimus, budak yang melarikan diri, bukan sebagai hamba melainkan saudara kekasih. Ini menuntut, yaitu tindakan pengampunan total, menerima yang bersalah dan memulihkan relasi dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aplikasi praktis dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25 ini. Yang pertama, ayat 10 sampai 17 sama seperti Filemon diminta menerima Onesimus. Kita pun dipanggil mengampuni orang yang bersalah atau merugikan kita, bahkan menerima mereka sebagai saudara atau saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi permusuhan, dendam, dan hal-hal yang merusak relasi antara satu dengan yang lain. Ayat 15 sampai 16, Injil mampu mengubah hubungan yang rusak menjadi ikatan persaudaraan yang baik, yang langgeng dan lestari. Pengampunan harus berwujud tindakan nyata, tidak sekedar kata-kata. Itu yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Filemon, dan Filemon melakukan hal itu. Demikian juga, yaitu diminta bagi kita umat Tuhan sekarang ini. Ayat yang ke-18 sampai 19, Paulus bersedia menanggung hutang Onesimus bila ada di masa lalu, yaitu kepada tuannya Filemon. Ini adalah refleksi kasih Kristus, di mana kita dipanggil untuk menanggung beban kerugian dan kesalahan orang lain, menanggung beban sesama di tengah-tengah dunia ini. Ayat yang ke-16, tidak ada perbedaan status budak, orang merdeka, kaya, miskin di dalam Kristus. Kita harus memandang sesama sebagai pribadi yang kekasih di dalam Tuhan
saudara di dalam iman, karena Tuhan mengasihi siapapun tanpa memandang status. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kelima, ayat 4-6, Paulus mengajak untuk saling mendoakan. Karena Paulus mendoakan Onesimus supaya berlimpah dengan kasih karunia Tuhan dan terus mengajarkan pengetahuan iman yang baik bagi orang-orang jemaat yang ada beribadah di rumahnya. Surat ini menegaskan bahwa iman kepada Kristus harus berdampak pada perubahan karakter dan perlakuan kita terhadap sesama, yang menjadikan apa yang kita lakukan berguna bagi orang lain, kebaikan bersama di dalam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita, yaitu meneladankan apa yang dilakukan oleh hambanya Filemon terhadap Onesimus, memperlakukan dia dan mengampuni dia dan mengangkat budak menjadi saudara di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Mampukanlah kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pun kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang dilakukan dimanapun untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih yang ada di gereja Kalimantan Pengelis ini, dari tingkat sinode, resort jemaat, lingkungan, dan kelompok-kelompok. Terlebih yang ada di resort GKS Sampit, jemaat GKS Sampit ini. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan kami, membawa kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang yang dengan setia melayani Engkau, para penetua, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, PKS, dan semua orang telah bersedia dan memberi diri dalam tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga rumah tangga jemaat-Mu dengan kebaikan dan kasih-Mu, sehingga bersyukur selalu bertumbuh dalam iman yang teguh. Berkati anak-anak kami sekalian dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam studi mereka, dalam perjuangan menggapai bangsa depan. Berkati anak-anak kami sukses menggapai cita-cita harapan masa depan mereka, menjadi tulang punggung bangsa dan negara ini, terlebih menjadi tulang punggung gereja di masa akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Pengelis yang akan dilaksanakan pada tanggal yaitu 7-10 Juli 2026 di Purut Jauh. Dan berkati seluruh peserta majelis sinode yang mempersiapkannya, panitia yang menyelenggarakannya, sehingga semuanya bersinergis berjalan dengan baik, dan berbagai kebijakan keputusan untuk pembangunan gereja Kalimantan Pengelis ini yaitu dapat diambil, dan momen penting ini dapat memilih yaitu orang-orang yang akan duduk di majelis sinode yang tepat untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ini menyelenggarakan kepemimpinan kepemerintahan berjalan dengan lancar dan baik, dan membawa kemajuan bersama di daerah yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.